Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ASJ Series. Kali ini kita bakal masuk ke part 6, yaitu adalah konfigurasi database server. Konfigurasi database server. Tapi kali ini konfigurasi database servernya itu kita cuma menginstal doang ya, lebih tepatnya menginstal gitu. Menginstal database server, lalu juga kita bakal menginstal phpMyAdmin. Nanti database server ini kegunaannya buat apa sih? Itu nanti bisa teman-teman baca di artikel-artikel di internet ya. Jadi kita fokusnya di sini hanya menginstal database server pada Debian 10. Nah, database server yang akan kita gunakan di sini itu adalah MariaDB ya. Yang akan kita gunakan adalah MariaDB. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang kita lakuin adalah tentunya menyiapkan konektivitas ya. Seperti biasa, konektivitas. Di sini saya menggunakan untuk adapter satunya, yaitu yang INP0S3, itu terhubung ke komputer saya yang langsung ini ya, ke komputer Windows saya ini, ya, menggunakan host only adapter dari VirtualBox, ya, seperti biasa juga, seperti itu. Lalu untuk adapter keduanya, ini opsional ya. Kalian bisa menggunakan adapter NAT pada Debian-nya atau menggunakan bridget adapter. Sehingga nanti kalau mau akses internet si Debian-nya ini ya, dia bisa melalui adapter kedua ya. Itu opsional lagi-lagi. Yang penting intinya adalah Debian-nya itu bisa connect internet. Bisa kita tes dengan ping ke 888 ya. Dan juga untuk tes akses domain di internet ya, mungkin bisa juga cek dengan ping google.com ya. google.com. Untuk teman-teman mungkin yang masih ketinggalan materi untuk setting interface, bisa melihat di tutorial yang sudah berlalu ya. Di part 1 atau part 2 kalau tidak salah. Silahkan dicek saja di ASJ series. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya untuk setting interface dan segala macamnya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan kita sudah pastikan Debian kita terhubung ke internet, sudah bisa ngaping internet, di sini alasannya kenapa saya hubungkan ke internet, karena akan ada paket phpMyAdmin yang harus di-download ya. Maka dari itu ada baiknya sih kita langsung aja ya widget dari Debian-nya. Nanti akan saya jelaskan. Dan saya juga sekalian ya di repository Debian-nya kita menggunakan repository online ya. Nah, nanti ini akan saya lampirkan juga ya untuk link repositorinya di deskripsi YouTube-nya. Seperti itu. Oke. Jika kalian sudah melakukan update juga ya, di sini saya sudah melakukan update, sudah diupdate repositorinya melalui tadi ya repository code-nya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke konfigurasinya. Yang pertama kita akan menginstal web server ya, yaitu adalah Apache 2. Oke, install min-y dan juga paket Apache 2 utils. Kita bisa tunggu ya. Nanti juga untuk konfigurasi akan saya lampirkan juga ya di kolom deskripsi video ini. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang mau mencari tulisan-tulisan dan tidak mau repot-repot ketik-ketik ya, nanti akan saya lampirkan di kolom komentar. Seperti itu. Nah, jika sudah install Apache 2,
Sekarang kita akan install paket dari si PHP ya. Ini cukup banyak untuk paket-paketnya PHP ya. Seharusnya sih bisa lebih singkat ya, tapi kalau teman-teman menemukan instalasi paket PHP yang lebih singkat dari ini ya silahkan nanti pakai aja. Tapi kalau mau pakai konfigurasi komen untuk install paket PHP yang mau dari saya silahkan ya. Nanti akan saya lampirkan juga kok. Kita tunggu proses instalasinya untuk paket PHP. Oke, jika proses instalasinya sudah selesai, sekarang kita akan menginstal paket MariaDB-nya ya. Cukup mudah, tinggal apt install -y MariaDB server dan juga MariaDB client. Oke. Sekarang kita install langsung saja. Masih menunggu ya, proses instalasinya cukup lama. Kalau mau dipercepat boleh juga ya.
Baik, jika kita sudah menginstal paket MariaDB, selanjutnya kita akan menyelesaikan ya proses instalasinya ke tahap kita akan menggunakan command mysecure installation, SQL secure installation. Di sini kita isi enter aja, lalu di bagian sini set root password kita masukkan passwordnya, misalkan ASJ series passwordnya, sini juga ASJ series, enter. Habis itu kita remove anonymous usernya, kita pilih yes saja, enter, yes, enter juga di sini. Di bagian sini kita juga yes, enter. Di bagian sini juga sama. Nah, sampai selesai ada muncul tulisan thanks for using MariaDB. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mendownload paket PHP-MyAdmin ya. Agar nanti kita bisa menggunakan MariaDB-nya itu lewat aplikasi PHP-MyAdmin ya, via web. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan buat folder dulu ya. Buat folder di sini. Misalkan nama foldernya download ya. cd download. Setelah kita buat folder download, di sini kita akan melakukan ini ya, proses unduh ya atau mendownload si paket PHP-MyAdmin-nya ya. Nah, komennya kita akan menggunakan wget ya. Kita akan menggunakan wget di sini, wget. Lalu kita pastekan ya link dari si PHP-MyAdmin ini. Jika sudah, kita langsung enter saja. Nanti proses downloadnya akan berjalan. Nah, jika sudah, proses downloadnya sudah selesai, sekarang kita bisa lihat isi foldernya ya. Di sini sudah ada file php-myadmin.tar.gz. Sekarang kita akan mengekstrak ya si file tar.gz ini menggunakan komen berikut. Oke. Lalu php-myadmin. Nah, selanjutnya langsung kita enter. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, jika sudah, sekarang kita akan melakukan pemindahan ya, file ya. Setelah diekstrak dia bentuknya akan seperti ini ya. php-myadmin 4.9.language ya. Dia akan berbentuk sebuah folder ya. Nah, nanti isinya seperti ini si foldernya itu. Tapi di sini kita akan akan memindahkan ya si folder maksudnya php-myadmin ini yang sudah diekstrak ke folder usr share ya. Kita akan pindahkan ke folder usr share yang ada di sini. Kita akan pindahkan dan juga sekalian memberi nama si filenya itu menjadi php-myadmin ya. Nanti kita akan pindahkan sekaligus beri nama. Oke, kita pindah lagi ke folder yang tadi, folder download /download. Kita cd dulu, cd download ya, di sini tadi. Kita mv dulu, mv folder php-myadmin, kita pindahkan dia ke salah satu folder, ke folder usr share ya. Lalu kita beri nama, nanti kita ganti ya, soalnya ini namanya kepanjangan kalau kayak gini. Kita ganti dia jadi php-myadmin ya, seperti ini. Nah, jadi ini gunanya fungsi mv, bisa sekalian memindahkan dan mengganti namanya seperti itu. Lalu kita enter ya. Nanti di sini kosong file yang tadi sudah kita ekstrak. Sekarang
dari sini aja kita akan melakukan copy ya. Kita akan copy min pr foldernya itu tadi usr share php my admin. Nah, kita akan copy salah satu file di folder php my admin itu file config sample.ing.php. Kita copy dia dan juga ganti namanya juga. Jadi setelah di copy diganti nama ya. Admin menjadi config juga nama filenya. Config, tapi bagian sampelnya kita hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita copy file config sample.ing.php-nya menjadi config.ing.php. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi di bagian sini tadi di bagian usr share php my admin config.ing.php. Nah, di bagian sini ya, kita akan isikan 32 karakter ya, 32 karakter tulisan atau 32 karakter huruf ya. Kenapa harus 32 karakter? Karena takutnya mungkin bisa dibaca ya dokumentasi di sini ya. This is need for cookie based authentication to encrypt password in cookie. Jadi dibutuhkan nanti untuk proses enkripsi ya. Jadi disarankan untuk menggunakan 32 karakter. Nah, kita kopikan saja ya kita kopikan saja karakter random. Yang penting isinya itu 32 karakter ya. Nah, misalkan di sini saya copy dari catatan saya 32 karakternya. Misalkan di sini ya. Kita enter. Oke. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian bawahnya lagi, itu tepatnya di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Oke, di bagian sini kita akan hapus beberapa slash yang ada di sini. Kita hapus bagian sini, di sini, lalu ini semua kita hapus. Slash-slashnya kita hapus semua. Oke, kita hapus semua di sini, lalu kita tambahkan di bagian sini itu tulisan localhost ya. Nah, tambahin localhost. Setelah itu kita akan save. Setelah kita save, sekarang kita akan mengimport salah satu tabel untuk si php my admin itu ke dalam MySQL ya. Nah, komennya seperti ini ya. Saya langsung copy aja. Tahu nggak perlu deh, bisa ini SQL kurang dari letak dari si tabel atau database-nya ya, harusnya database sih. Si MySQL PHP my admin itu ada di path-nya di sini ya, usr share php my admin SQL create _ table.sql. Jangan lupa tambahin min u root min p. Ini. Lalu di enter, masukkan password yang tadi ya, ASJ series, enter. Nah, jika sudah seperti itu, sekarang kita coba cek, atau bukan cek sih, lebih tepatnya kita lihat apakah sudah ada si tabel ya, tabel atau database si php my admin dengan komen berikut ya. Kalau mau masuk ke database MariaDB di Debian ASJ series. Oke, kita pakai komen atau pakai query namanya show databases. Nah, di sini langsung kelihatan ya. Database php my admin sudah ada. Nah, setelah kita membuat database php my admin,
sekarang kita akan memberikan akses kepada agar kita bisa si php-admin itu ya, si web php-admin itu bisa mengakses si database php-admin yang ada di MariaDB. Nah, query-nya itu seperti ini ya. Saya akan langsung copy aja. Query-nya seperti ini. Grant all privilege on php-admin ya. Di sini bintang itu artinya all dengan user PMA at localhost identified by PMA pass. Seperti ini. Dan jika sudah, kita enter. Sampai ada query OK, itu artinya query-nya tidak bermasalah ya. Setelah itu kita akan flush privilege-nya. Privileges. Lalu kita enter. Sorry. Oh, salah ketik. Privy ya, bukan prive. Privy. Privilege. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah kita quit. Nah, jika sudah, sekarang kita akan mengaktifkan atau membuatkan virtual host ya, agar si php-admin itu bisa diakses via web. Tadi kita sudah install Apache ya, sekarang jadi kita tinggal masuk ke sites Apache sites available, ke folder sites available. Nah, setelah itu kita akan membuat file namanya php-myadmin.conf. Seperti ini ya, kita akan buat nama file php-myadmin.conf. Nah, setelah kita buat, kita akan isikan dengan konfigurasi berikut ya. Ini saya akan copy dan akan saya langsung paste seperti ini. Nah, jika sudah, kita save ya, kita save. Lalu jangan lupa kita akan meng-A2 insight ya, file php-admin-nya. Caranya cukup seperti ini aja sih. usr share A2 insight ya. Sorry, sbin, harusnya di sbin. Sbin A2 insight php-myadmin. Seperti ini. Kita enabling file php-myadmin.conf yang tadi. Jika sudah, kita reload ya. Kita langsung reload aja, sistem ctl apache 2 reload. Enter. Sorry, kebalik. Reload apache 2. Nah, jika sudah, kita akan membuat directory ya di usr share php-admin ya, nama direktorinya tmp mkdir usr share php-myadmin tmp, nama direktorinya tmp. Setelah itu kita akan memberikan permission ya, chmod -r atau boleh langsung aja 777 ya, begini. Enter. Lalu kita kasih chon -r www.data /usr share php-myadmin. Seperti ini, lalu kita enter. Jika sudah, kita restart sekarang Apache-nya ya. Restart Apache 2. Oke. Sekarang kita akan membuat ini ya, apa namanya, user. Nah, usernya ini nanti kita kasih privilege all ya, agar nanti kita bisa login di php-myadmin ya via web. Kita masuk lagi ke dalam directory. Kita masuk lagi ke dalam database-nya ya, dengan MySQL min urut min p sj series, enter. Nah, sekarang kita akan buat
user namanya ASJ series dan password juga namanya ASJ series ya. Kita copy aja query-nya, enter, lalu kita kasih si ASJ series ini hak akses ya. Query-nya kita copy juga, ini query-nya, enter. Nah, jika sudah, kita akan langsung quit aja. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa cek ya, akses via IP aja bisa, langsung via IP dari browser kita ya. Contohnya ini browser saya. Kita coba cek 192.16.11/php-myadmin. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, tampilan awalnya. Lalu kita coba login menggunakan user ASJ series ya, dan juga passwordnya ASJ series. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa buat directory database ya, misalkan database-nya namanya bahasa.db. Kalau kalian create, nah nanti dia akan terbuat di sini. Jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk tutorial konfigurasi instalasi MariaDB dan juga PHP-myadmin pada Debian 10. Silakan berikan kritik dan saran pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.